Peraturan pencairan terbaru tahun 2023, KPM sangat diuntungkan. KPM kategori ini akan cair bantuan BPNT Rp600.000 plus PKH Rp2,1 juta yang semuanya dalam bentuk tunai, ambil langsung di ATM. Serta bebas membelanjakan uangnya di mana saja. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Baik teman-teman sosial semuanya, berikut aturan terbaru penyaluran bantuan BPNT serta bantuan PKH di tahun 2023. Di mana aturan-aturan terbaru itu tertuang dalam surat dari Kementerian Sosial. Bahwasanya ada 83 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan pencairan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Jadi sisanya ada 431 kabupaten atau kota juga akan melaksanakan penarikan bantuan secara tunai. Namun bukan melalui kantor pos, melainkan melalui KKS Merah Putih. Jadi kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya, jika pencairan bantuan BPNT melalui KKS Merah Putih harus mencairkan bantuannya melalui e-warung, mulai tahun 2023 ini, bantuan BPNT bisa dicairkan secara tunai langsung ke bank penyalur atau ke mesin ATM terdekat. Jadi untuk pencairan bantuan sosial tahap 1 meliputi bantuan BPNT alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret akan dicairkan secara bersamaan di 83 kabupaten atau kota dengan pihak penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Kemudian sisanya di 431 kabupaten atau kota juga bisa dicairkan secara tunai. Namun bukan di kantor pos, melainkan melalui KKS Merah Putih. Dan KPM bisa mencairkan langsung ke bank penyalurnya atau mencairkan melalui mesin ATM terdekat. Dan yang perlu diingat, saldo bantuan tersebut tidak wajib untuk membelanjakan sembako di e-warung. Jadi para KPM bebas membelanjakan sembako di warung mana saja atau di toko mana saja, tidak mesti e-warung. Karena teman-teman semuanya perlu tahu bahwa Kementerian Sosial sudah menegaskan tidak lagi menggunakan skema e-warung untuk menyalurkan bantuan sosial kartu sembako atau BPNT. Hal itu bertujuan untuk memberi keleluasaan bagi para KPM untuk mentransaksikan bantuannya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Risma bahwa penyaluran BPNT disepakati dalam bentuk uang tunai. Kita tidak menggunakan e-warung lagi, ujar Menteri Sosial. Kemudian Ibu Risma juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut menyikapi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 bahwa bantuan sosial diperbolehkan diambil secara tunai atau dalam bentuk barang. Selain itu, Kementerian Sosial juga berpedoman pada surat rekomendasi dari Komisi 8 DPR RI. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat penyaluran BPNT, sehingga telah disepakati bahwa penyalurannya berbentuk uang tunai melalui Bank Himbara yang dapat ditarik melalui ATM rekening masing-masing penerima manfaat. Jadi sebelumnya Ibu Risma telah membuat surat yang ditujukan kepada Bank Himbara tertanggal 24 Februari 2023 perihal penyaluran bantuan sosial program sembako. Surat ini ditujukan kepada satu Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, kemudian yang kedua Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, yang ketiga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero, dan yang keempat Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero, dan yang kelima Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang mana isi suratnya adalah menyebutkan bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini, di mana poin pertama adalah ketentuan pada pasal 5 ayat 1 huruf D Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang mengatur bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai meliputi penarikan uang dan atau pembelian barang.
atau jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Kemudian kita menilik poin yang kedua, rekomendasi Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial pada tanggal 8 Februari 2023 terkait evaluasi e-warung karena menjadi ajang para oknum untuk memanfaatkan dana bantuan dari keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi teman-teman sosial semuanya, berdasarkan hal tersebut Kementerian Sosial akan melaksanakan penyaluran bantuan sosial program sembako atau BPNT di tahun anggaran 2023 ini tidak lagi melalui e-warung. Jadi para KPM bisa menerima bantuan BPNT secara tunai dengan cara melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM atau langsung melakukan penarikan ke bank-bank penyalur. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman sosial semuanya, bila kita lihat kembali surat dari Menteri Sosial ini, maka sudah jelas ya teman-teman sosial semuanya, untuk penyaluran bantuan BPNT akan dilakukan secara tunai, baik itu di 83 kabupaten atau kota yang menggunakan PT Pos Indonesia atau di 431 kabupaten atau kota yang juga akan cair tunai melalui KKS Merah Putih. Dan tidak lagi dalam bentuk saldo e-wallet yang harus dibelanjakan berupa bahan pangan di e-warung. Yang penting mencakup sumber karbohidrat seperti beras, ketela, jagung atau sagu, kemudian sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe ataupun tahu. Selanjutnya sumber protein hewani seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan. Serta sumber vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur mayur. Dan ingat ya teman-teman sosial semuanya, uang bantuan sosial dilarang keras untuk membeli rokok, apalagi minuman keras. Jika itu dilanggar dan Kementerian Sosial mengetahuinya, maka bantuannya bisa ditangguhkan. Bahkan bisa dicabut sebagai penerima bantuan sosial di tahap selanjutnya. Jadi seperti kita ketahui bersama, di tahun 2023 ini untuk program kartu sembako akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Dan untuk bantuan PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Jadi untuk bantuan BPNT akan dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, khusus bagi teman-teman KPM yang tinggal di 83 kabupaten atau kota. Sedangkan di daerah lainnya yaitu di 413 kabupaten atau kota dicairkan tunai melalui KKS, langsung ke bank penyalur atau ke ATM terdekat. Dan berita gembiranya bagi KPM PKH kategori berikut ini, akan cair bantuannya senilai Rp600.000 plus Rp2,1 juta. Yaitu bagi KPM PKH yang juga penerima bantuan BPNT yang memiliki komponen ibu hamil, kemudian komponen anak usia dini, dan KPM tersebut juga mengasuh lansia 60 tahun ke atas yang tentunya dalam satu kakak. Akan cair tunai sebesar Rp2,7 juta. Dengan rincian Rp600.000 untuk bantuan BPNT dan Rp2,1 juta untuk bantuan PKH tahap 1. Yang kemungkinan besar akan cair mulai minggu kedua bulan Maret 2023. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.